Oke, di sini aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat sore apa selamat malam? Mungkin beda-beda ya waktunya. Oke, di sini aku sebelum mau live class, aku mau infoin ya kalau Ambis Camp itu lagi ngadain pelatihan SMP dan SMA untuk persiapan SNP. Di sini kalau misal kalian butuh lebih tambahan buat penjelasan materi, di sini worth it sih. Soalnya tentor-tentornya juga alumni medal OSN, bahkan ada yang internasional. Dan yang kedua, aku mau infoin ada tryout persiapan OSNP. Jadi ada dua pilihan nih, kalau kalian mau gratis, kalian bisa follow Instagram Ambiscamp, tag 5 teman, share poster, dan lain-lain. Jika ingin premium, kalian tinggal sesuai pembayaran, dan nanti akan bebas syarat dan dapat bonus pembahasan soal. Mungkin gitu aja ya buat perkenalan. Aku di sini rencananya mau bahas soal ya. Jadi karena kan di grup itu mau materi sama soal. Nah, aku rencananya itu bahas soal sekaligus materi. Jadi nanti materinya ngikutin soal. Jadi biar ada langsung aplikasinya gitu. Oke, ntar. Sorry. Oke, kita mulai. Nah, aku rencananya ya mau bahas, biasanya ini keluar di OSP ataupun OSK sih, tapi cenderung ke OSP. Aku langsung tulis di sini aja. Ntar, soal ya. Nah, soalnya gimana? Jadi, ada benda bermassa M besar akan, sorry, eh, benda M besar kecepatan V0 ke kanan akan menumbuk benda M kecil yang diam. Nah, sesaat setelah menumbuk, benda M akan terhambur sebesar, dari bentar-bentar, sebesar alfa. Oke. Oh ya, di sini itu lenting sempurna ya. Insya Allah kalau kalian bisa paham ini, eh, lumayan membantu sih kalau nanti di OSP. Lenting sempurna, pertanyaannya nih, tentukan sudut alfa. Kan sudut alfa dalam besaran yang diketahui.
Yang B, tentukan sudut alfa maksim. Ntar aku baca lagi ya. Ada benda M berkecapan V0 ke kanan akan menumpuk benda M kecil yang diam. Benda M akan terhambur sebesar V dan memiliki kecepatan. Oke, nah jadi kira-kira gambar sistemnya gimana? Aku gambarin ya. Aku gambarin dulu mungkin. Ntar. Ini kan, ini benda M, ini benda M. Benda M diam, benda M mempunyai kecepatan V0 ke kanan. Sedangkan ini sebelum menembuk. Sebelum menumbuk. Nah, sesudah menumbuk itu gimana? Jadi kalau kita misalkan nih, ini M kecil, ini M besar tadi. Berarti kan kita tahu bahwa M itu terlempar sejauh alfa. Kita bisa anggap M itu apa? Beta atau apapun yang lainnya. Jadi ini peristiwa setelah menumbukan. Kalau seperti ini, kita tinjau terhadap sistem aja. Bentar, gimana ya biar enak ya? Ini kan kerangka lab ya, atau diam lah. Bukan diam sih, kerangka, iya sih diam diam. Gimana ya Ben? Kerangka lab itu kerangka biasa lah, kerangka terhadap tanah. Oke. Nah sekarang yang mau kita tinjau itu apa? Kalau kita mau tinjau terhadap sistem nih ya, di sini pasti ada VPM, VP, M aksen, R, VPM. Kecepatan pusat massa itu MV. Sorry, biar nggak salah paham ya. Seharusnya nggak gini sih. Aku misalkan satu-satu aja, biar kalian nggak bingung. Eh, kecepatan pusat massa VPM itu MV.
M ini ya, dia kan nol ya. Berarti kita dapatkan VPM-nya berapa? M per M plus M p nol. Nah, kira-kira kenapa kok rumusannya gini? Jadi kalau kalian itu mau nih ninjau kayak pusat massa, XPM nih, XPM. Berarti kita tinggal X1 massa 1 plus X2 massa 2 per massa 1 plus massa 2. Ataupun apa. Nah, kita bisa turunkan nih, turunkan terhadap waktu. Kan kalau kita nyari pusat massa posisi gini ya. Kalau misal kecepatan kok bisa dapat gini, kita turunin terhadap waktu. Ini terhadap waktu diturunin, maka kita dapatkan D per dt SPM itu kan apa? ppm ya. Nah, ini akan ikut menjadi V1 M1 ditambah V2 M2 per massa 1 ditambah massa 2. Oke, aku giniin dulu. Oke, kita udah dapat VPM ya. Mungkin aku kotakin. Sorry, nggak kelihatan nanti. Gini. Nah, udah lumayan bagus. Ini sorry ya, aku sedikit nggak apa namanya suaraku sedikit serak. Nah, apa sih gunanya VPN? Jadi gini, aku jelasin materinya. Biasanya kalian, biasanya kita tahu hukum 2 Newton itu gimana? Resultan F sama dengan massa dikali A ya. Tapi ini jika berlaku massanya konstan. Jadi ini nggak bisa berlaku secara general. Maksudnya berlaku secara umum. Jadi bentuk yang lebih umum itu gini seharusnya. F, resultan F eksternal sama dengan perubahan momentum terhadap perubahan waktu. Oke, nanti aku jelasin kenapa ini F eksternal itu apa dan perubahan momentum itu gimana. Tak kurang rapi ya. Resultan F eksternal. Mungkin di sini eksternal di sini berarti gaya yang diberi gaya yang terjadi akibat usikan benda lain. Secara gampangnya sih gini sih. Jadi misal nih, kita punya benda ya, ini tumbuk, tertumbuk. Di sini pasti ada gaya apa? Gaya gaya normal sesaat. Nah, gaya normal ini merupakan gaya eksternal. Oke. Bentar. Nah, kalau misal kita nih, eh kan nggak ada hambatan apapun ya saat tumbukan. Kita tinjau terhadap sistem,
Nanti. Kalau misal kita tinjau secara sistem, benda yang tadi, nih, ini kan menumbuk, pasti ada gaya normal. Nah, kalau kita tinjau secara sistem kan gini ya, berarti otomatis gaya normalnya akan saling menghapuskan. Alhasil, apa akibatnya? Resultan F eksternal sama dengan nol. Jika ini nol, apa yang terjadi? Maka kita masukkan aja nol sama dengan dP per dt. Sehingga dP sama dengan nol kali dt, berarti nol ya. Dari sini kita integralkan. Integral VI, VF, dP sama dengan nol. Sehingga kita dapatkan VF min PI sama dengan nol. Sehingga di sini kita dapat apa? Hukum kekalan momentum. Oke, kita udah dapat ya satu. Hukum kekekalan momentum. Oke. Nah, itulah kenapa kita harus ninjau secara sistem. Jadi buat menghilangkan gaya eksternal ini sehingga berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi kalau kita ninjau secara sistem, kecepatannya jadi gimana? Gini, bentar, mana tadi? Kalau kita tinjau secara sistem, berarti kan kita meninjau terhadap pusat massa ya. Kalau kita meninjau pusat massa, pusat massanya harus diam. Jadi di sini CCM harus nol. Berarti kita akan dapatkan ini M, kecepatan yang baru. Anggap aja ini U1, ini M kecil. Nah, ini U2. Kira-kira kenapa M di sini ke sana? Padahal dia kan mana? Dia tadi diam kan? Itu karena kita terhadap pusat massa. Jadi kita menganggap pusat massa sebagai acuan. Alasannya gini nanti. Bentar. Aku ini tulisin dulu kerangka lab ya. Sorry. Kerangka pusat massa sebelum tumbukan. Oke. Nah, logikanya ya, kalau kita meninjau supaya gaya eksternal itu nol, otomatis pusat massa di sini nggak boleh bergerak kan? Apa akibatnya setelah tumbukan? Supaya dia nggak bergerak, gimana terus peristiwanya? Ini, nah, jadi setelah tumbukan itu, supaya dia nggak berpindah ya,
Berarti kecepatannya harus sama, tapi berlawanan arah. Gimana? Mungkin awal-awal lumayan kurang sih kalau misalnya dipahami. Tapi nanti di akhir boleh tanya-tanya. Aman. Aku tulis dulu. Oh, kita anggap ini V. Nah, di sini dia U2 aksen, sorry, nggak lurus ya. U2 aksen, di sini U1 aksen. Sedangkan di sini ya, PCM aksen itu harus sama dengan nol. Aku nggak usah kasih panah ya, biar nggak ambigu. Nah, bikin nih. Jadi kalau ada yang ditanyakan langsung tanyain aja ya. Kerangka pusat massa setelah tumbukan. Nah, aku mungkin jelasin lagi ya. Ini kenapa kok kecepatannya jika terhadap pusat massa bisa berkebalikan ini dan sama ya? Karena gini, gimana caranya supaya kecepatan pusat massanya dia itu diam, tetap diam. Kalau misal nggak diam, berarti dia nggak berlaku hukum kekekalan momentum atau energinya tidak kekal. Berarti ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Jadi gimana, paham nggak? Kalau misal hukum kekekalan ini nggak berlaku, berarti ada gaya eksternal di mana gaya eksternal itu tidak nol. Karena tidak nol, maka PF sama PI-nya akan beda. Sehingga dia nggak mungkin sama. Oke, mungkin jika kalian ragu ya, akan aku tulisin, guys. Akan aku apa namanya? Buktiin ya. Bentar, ini udah ya. Dari hukum, aku singkat aja mungkin ya. Dari hukum kekekalan momentum, momentum linear didapatkan M U1 dikurangi M U2 sama dengan nol. Iya kan? Maka kita dapatkan eh, apa ini? M U1 sama dengan M U2. Sehingga U1 sama dengan M per M U2.
Oke. Terus kita kan udah dapat nih persamaan satu. Terus dari kita rencananya itu mau membuktiin apakah kecepatannya sama dari hukum kekalan energi mekanik. Berarti gimana? Setengah M U1 kuadrat ditambah setengah M U2 kuadrat sama dengan setengah M U1 aksen kuadrat ditambah setengah M U2 aksen kuadrat. Kita punya apa aja ini? M U1 kuadrat ditambah M U2 kuadrat sama dengan M U1 aksen kuadrat ditambah M U2 aksen kuadrat. Bentar ya, aku izin minum dulu. Oke, kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Oh ini kan kita sebelum ya. Ini sebelum, berarti kita harus cari yang sesudah. Sesudah tumbukan. Sesudah tumbukan berarti gimana? M U1 aksen dikurangi M U2 aksen. Berarti kita dapatkan juga apa ini? U1 aksen sama dengan M per M U2 aksen. Ini persamaan 2. Oke, berarti kita udah bisa no masukin ke sini ya. Ini gimana? Biar nggak bingung ya, aku mungkin tulis persamaan 3. Ini persamaan satu, persamaan 2 masuk ke persamaan 3. Berarti M ini langsung kemasukin berarti gimana? M kuadrat per M kuadrat U2 kuadrat ditambah M U2 kuadrat sama dengan M M kuadrat per M kuadrat U2 aksen kuadrat ditambah M U2 aksen kuadrat. Oke, ini bisa nyoret ya. Berarti M kuadrat per M U2 kuadrat ditambah M U2 kuadrat sama dengan M kuadrat per M U2 aksen kuadrat ditambah M U2 aksen kuadrat. Ini sama. Ini M-nya sama semua ya. Berarti gimana? U2 kuadrat M ini M-nya coret ya. M-nya ini M ditambah satu. Ini juga sama M per M ditambah satu U2 aksen kuadrat. Oke, berarti kita punya nih U2 kuadrat sama dengan U2 aksen kuadrat. Sehingga kita punya apa? U2 sama dengan U2 aksen. Terbukti ya. Nah, karena kita udah punya U2 sama dengan U2 aksen, kita masukkan aja ke persamaan satu.
persamaan satu itu kan U1 sama dengan M per M U2. Sedangkan persamaan 2 itu U1 aksen sama dengan M per M U2 aksen. Jika U2 sama dengan U2 aksen, otomatis ini sama dengan ini kan? Maka akan kita dapatkan nih U1 sama dengan U1 aksen. Nah, terbukti lagi. Oke, kalau udah gini, pada kita tinjau. U1 itu apa, U2 itu apa. Bentar. Hmm, hmm, hmm. Sorry, sorry. Mana kotak? Mungkin aku jelasinnya pelan-pelan ya, biar paham. Kalau misal masih belum paham, bisa tanya. Oke, nah U1 itu apa? Kecepatan M besar terhadap pusat massa. Jadi kita menggunakan kecepatan apa? Kecepatan relatif. Kemarin di OSK sering ya keluar kecepatan relatif. Lihat-lihat. Kecepatan relatif ini penting sih. Eh, harus kalian pahami. Eh, ada yang chat ya? Siapa? Oh iya, nanti hasil rekodnya insya Allah aku share. Kalau nggak besok ya. Oke, kecepatan relatif. Bentar. Aku kasih materinya dulu ya. Biar nggak gampangnya ya, gampangnya. Kalau kita mau cari VA terhadap B, maka kita harus punya acuan lain. VA terhadap C ditambah VC terhadap B. Jadi yang depan sama depan, yang belakang ke belakang. Tapi yang ini ada komponen baru. Jadi kan ini C sama C. Ibarat itu gini kan, kayak hafalinnya. Kalau awal-awal hafalin aja nggak apa-apa. Ini C, B. Nah, C-nya ini coret. Nah, ini jadi AB gitu. Jadi kalau udah paham ini nih, sorry sih. Sekarang kita tinjau kecepatan masing-masing benda terhadap pusat massa. Sebentar. Kita mau cari apa tadi? Misal nih benda M ya. Benda M. Benda M itu ada apa? Ada U1. Jangan gini wes. Kalau mau cari kecepatan Vm terhadap pusat massa itu kan Vm ya. Berarti gimana cara nyarinya? Sama dengan berarti kita harus cari Vm terhadap tanah ditambah V tanah terhadap PM. Vm terhadap PM sama dengan Vm terhadap tanah di ini kan tanah terhadap PM, maka kita bisa ubah negatif